Sebuah taksi merah berhenti di depan pintu Hotel Kempinski dan seorang wanita muda yang tampaknya berusia awal 20-an melangkah keluar dari kendaraan. Ia mengenakan gaun katun putih sederhana dan rambut panjangnya tergerai longgar. Penampilannya tidak mencolok dan tidak mewah sederhana, namun sepenuhnya mampu bertahan dalam pengawasan apapun. Riasan wajahnya juga diaplikasikan dengan ringan dan dia menggenggam tas tangan putih di tangannya. Hal ini dipasangkan dengan sepasang sepatu hat tinggi berwarna hitam polos, membuatnya terlihat seperti seorang dewi dari sebuah oasis yang terpencil dan damai. Kecantikannya bukanlah tipe yang membuat orang lain kagum, tetapi fitur wajahnya halus dan mudah diingat. Dia memberi orang lain perasaan seperti dibelai oleh angin musim semi yang lembut. Ada wanita seperti itu di dunia ini yang kecantikannya tidak memukau, namun tetap mempesona, dan kebetulan Humian adalah salah satu dari sedikit wanita tersebut yang dapat memikat orang-orang di sekitarnya dengan kehadirannya yang unik. Ya ampun, Humian, kamu datang. Cepatlah ke atas ke ruang peri di lantai 2, semua orang menunggu di sana. Jika mereka tahu kamu datang, mereka semua akan sangat gembira. Di depan pintu, teman sekelasnya yang bertugas menyambut tamu memberikan arahan dengan senyum hangat. Humian mengangguk, membalas senyuman itu sambil berjalan perlahan menuju lantai 2. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan kegelisahan yang tak tertahankan menggelegar di dalam dirinya. Ini adalah perasaan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Sejujurnya, dia jarang menghadiri reuni sekolah menengah ini, bukan karena Humian tidak bisa bergaul, atau karena dia pikir dia terlalu baik untuk mereka. Hanya saja, selama 3 tahun di sekolah menengah atas, seseorang meninggalkan jejak yang begitu dalam di hati dan jiwanya sehingga dia secara tidak sadar menghindari semua acara ini. Kali ini, ia hanya memilih untuk hadir karena wali kelasnya di SMA secara pribadi menelepon dan mengundangnya. Beliau berusia lebih dari 60 tahun dan sudah lama pensiun. Dari apa yang Humian dengar, dia berimigrasi ke Selandia Baru bersama putrinya beberapa waktu lalu. Tapi sekarang, tidak hanya dia tiba-tiba kembali ke negara itu, dia juga menyelenggarakan reuni ini. Humian benar-benar tidak punya alasan untuk menolak, meskipun dia tidak pernah menjadi tipe siswa yang menarik perhatian guru melalui akademis. Dia sangat menyukai Nona Yao seperti teman-teman sekelasnya dulu. Selain itu, orang itu sudah hilang selama 7 tahun. Tidak mungkin dia akan muncul untuk reuni ini, bukan? Meyakinkan dirinya sendiri, Humian berjuang untuk menekan kegelisahannya. Ketika dia akhirnya mendorong pintu, sudah ada sekitar 20 orang di dalam. Mendengar pintu terbuka, mereka semua melihat ke arah pintu masuk dan melihat Humian tersenyum malu-malu. "Hai, semuanya sudah lama tidak bertamu," sapa Humian. "Hei, kalau bukan Nona Hu yang cantik, sungguh mengejutkan bahwa Anda benar-benar datang ke reuni." "Neraka pasti sedang membeku," kata salah satu teman sekelasnya dengan nada mengejek. Humian tersenyum canggung dan tidak menjawab. Saat itu, ketua kelas, Hansu, berdiri dan berjalan mendekat dengan sapaan hangat. "Humian, sudah lama sekali semua orang merindukanmu. Bagaimana kabarmu hari ini?" "Wah, saya baik-baik saja." Ketua kelas, Humian melihat ke sekeliling ruangan. Ketika dia tidak melihat wali kelasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Di mana Bu Yao?" "Wah, Bu Yao baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia terjebak macet. Dia akan segera datang." "Ayo, duduklah dulu." Humian mengangguk, menemukan sudut yang tenang. Dia duduk dan mendengarkan olok-olok keras dari teman-teman sekelas di sekitarnya. Sudah bertahun-tahun sejak mereka lulus SMA dan semua orang telah berubah. Sebagian dari mereka kini menjadi pengusaha terkenal, sebagian bekerja untuk pemerintah, dan sebagian lagi pergi belajar ke luar negeri. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan orang-orang ini, gadis yang pernah disebut-sebut sebagai seorang jenius dengan IQ 130 tidak terlihat biasa-biasa saja sekarang. Setelah lulus SMA, ia menolak perguruan tinggi di ibu kota dan mengejutkan semua orang saat mendaftar ke sekolah keperawatan di akademi kedokteran setempat.
Setelah lulus, ia langsung masuk ke rumah sakit provinsi untuk menjadi perawat magang, menandatangani kontrak selama 3 tahun. Sekarang, dia memiliki hubungan yang stabil dengan seorang perawat magang di Departemen Oftalmologi rumah sakit tempat dia bekerja. Meskipun latar belakang keluarganya cukup biasa-biasa saja, dia memiliki masa depan yang layak di depannya. Huo Mian merasa bahwa dia tidak bisa meminta lebih dari kehidupan ini. Dia tidak mengharapkan kekayaan dan keberuntungan, hanya stabilitas dan keamanan. Kemudian, seseorang tiba-tiba menepuk punggungnya. Terkejut, Huo Mian berbalik. Huo Mian menghela nafas lega saat melihat siapa orang itu. Ling Ling, apa kamu mencoba menakut-nakuti aku sampai mati? Pelhi, saya pikir kita sudah sepakat bahwa Anda akan menunggu saya di depan pintu terlebih dahulu, sehingga kita bisa masuk bersama. Aku tidak percaya kamu berlari mendahuluiku, kata Ling Ling sambil menarik kursi dan duduk di sebelah Huo Mian. Saya tadinya mau menunggu Anda, tapi saya melihat teman sekelas di dekat pintu. Dia mengatakan bahwa semua orang ada di lantai atas. Jadi saya naik. Huo Mian tersenyum lembut. Orang yang menyambutnya adalah Zhu Lingling, sahabatnya sejak SMA, yang sekarang menjadi pramugari di sebuah maskapai penerbangan internasional. Dia adalah seorang gadis yang cantik dan merupakan satu-satunya pacar dekat Huo Mian. Seperti Huo Mian, dia ramah dan sangat baik hati. Ling Ling, saya pikir Anda sedang sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku tidak sibuk? Aku sangat sibuk. Kami seharusnya terbang ke kota Sing hari ini, tetapi saya tidak ingin melewatkan reuni kami, jadi saya meminta seorang rekan kerja untuk menggantikan giliran kerja saya. Oh hei, di mana doktermu? Kenapa kamu tidak membawanya? Dia ada jadwal operasi hari ini, jadi dia tidak bisa datang. Lumayan, saya melihat masa depan yang cerah dan menjanjikan untuknya. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan pencarian rumahmu? Kami sudah sampai di sana. Dari 3 apartemen yang kami lihat, ada satu yang kami berdua sukai. Kami akan membicarakannya dengan orang tuanya sebelum mengambil keputusan. Wow, cepat sekali. Di mana lokasinya? Membeli tempat baru adalah masalah besar, jadi sebaiknya Anda memikirkannya terlebih dahulu, kata Zhu Lingling. Lokasinya di Jalan Lingkar 3, jadi hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke kantor, dengan bus cukup nyaman, jawab Huo Mian sambil tersenyum tipis. Bagus, saya dengar apartemen di Jalan Lingkar 3 bernilai rata-rata 8.000 yuan per meter persegi. Pacarmu pasti punya tabungan, kalau begitu. Zhu Lingling berseru kagum, ini tidak akan menjadi pembayaran satu kali. Kami hanya membayar uang muka untuk saat ini, dan kami berdua akan melunasi sisa cicilan secara perlahan. Kami masih muda, dan masih punya banyak waktu. Jadi, setelah membeli apartemen, apakah kalian akan menikah? Zhu Lingling bertanya sambil mengulurkan tangan untuk memegang tangan Huo Mian. Ya, sepertinya begitu, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Huo Mian mengangguk. Mian, ya. Apakah kamu yakin bahwa kamu bersedia untuk menikah seperti ini? Zhu Lingling tiba-tiba bertanya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Nah, pada titik ini, apakah penting? Apakah aku bersedia atau tidak? Mian, kamu tahu kenapa aku bertanya? Apakah kamu benar-benar sudah melupakannya? Zhu Lingling merendahkan suaranya menjadi bisikan, tetapi Huo Mian masih mendengar setiap kata dengan jelas. Jejak kesedihan muncul di matanya dengan sedikit rasa sakit hati yang hampir tidak terdeteksi. Apa gunanya? Jadi bagaimana jika saya tidak mau? Beginilah seharusnya hidup saya, dan saya sudah pasrah. Saya sudah menyerah 7 tahun yang lalu, kata Huo Mian sambil tersenyum pahit. Saat Zhu Lingling hendak mengatakan sesuatu yang lain, pintu kamar pribadi terbuka, membuat semua orang segera berdiri. Huo Mian dan Zhu Lingling mengikuti dan melihat ke arah pintu masuk, yang membuatnya terkejut. Dia melihat wali kelas mereka yang lama, Nona Yao, yang rambutnya sudah beruban, dan berdiri di samping guru mereka adalah dia, pria yang menghilang 7 tahun yang lalu, pria yang dulunya adalah orang
yang paling penting dalam hidup Womian. Rasanya seperti mimpi baginya untuk muncul di depannya seperti ini, tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan diri sama sekali. Seluruh tubuh Womian mati rasa dan otaknya kosong.